Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 96,8 Perkasa FM menyalakan energi maju. Syukur alhamdulillah di sore hari ini 20 Ramadan. Ya tak terasa hampir 10 hari terakhir kita akan melewati di bulan suci Ramadan ini. Dan di sore hari ini dengan cuaca yang cukup cerah di wilayah Tulungagung, semoga dalam kajian kitab Al-Hikam dari Ibnu Athaillah Sakandari nanti bisa Anda simak di sore hari ini sampai nanti menjelang waktu berbuka. Sore hari ini akan mengkaji tentang dua macam perlindungan Allah, disampaikan langsung oleh Ustadz Khoim Nafal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Kepada semua pendengar Radio Perkasa FM dimanapun Anda berada, kepada semua santri Pondok Pesantren Al-Fatahiyah, mudah-mudahan kita senantiasa mendapat limpahan taufik dan hidayah dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah pada sore hari ini kita bisa mengikuti zona Islami dalam keadaan sehat. Mudah-mudahan apa yang kita pelajari nantinya dijadikan oleh Allah menjadi ilmu yang bermanfaat. Kita lanjutkan memahami daripada kalam-kalam hikmah dari Syekh Ibnu Athaillah Asy-Sakandari di dalam kitab hikamnya. Bismillahirrahmanirrahim. As-satru ala kismaini, satrun anil maksiyat wa satrun fiha. As-satru ala kismaini, jadi tutup atau perlindungan Allah Subhanahu wa ta'ala itu terbagi menjadi dua macam. Jadi tutup atau perlindungan Allah Subhanahu wa ta'ala itu ada dua macam. Satrun anil maksiat, yang pertama adalah tertutup dari berbuat maksiat. Jadi tertutup, terhalang dari melakukan kemaksiatan. Wasatrun fiha, dan seorang hamba ini tertutup atau dilindungi oleh Allah, dia tertutup di saat dia melakukan kemaksiatan. Jadi perlindungan Allah itu ada berapa tadi? Ada dua. Yang pertama satrun anil maksiat, seorang hamba ini dilindungi oleh Allah, yaitu apa? Hamba ini tidak melakukan maksiat, terhalang dari melakukan maksiat. Yang kedua wasitrun fiha, seorang hamba ini dia melakukan maksiat, tapi hamba ini meminta kepada Allah supaya kemaksiatan yang dilakukan ini tidak dilihat oleh orang lain, sehingga kemaksiatan yang dilakukan ini seorang hamba meminta kepada Allah supaya aib-aib yang dilakukan atau kemaksiatan yang dilakukan itu supaya tidak dilihat oleh yang lainnya. Jadi as-satru ala kismaini, satrun anil maksiat
bi ayyamna'ahu anha. Jadi tirai atau perlindungan Allah itu ada dua macam. Yang pertama adalah perlindungan atau tertutup atau dilindungi dari melakukan maksiat. Seorang hamba tidak melakukan kemaksiatan. Seperti apa? Bi ayyamna'ahu anha. Allah ini mencegah, memberikan kekuatan kepada hamba tersebut untuk meninggalkan kemaksiatan tersebut atau tidak melakukan kemaksiatan tersebut. Wala yuhayyi alahu asbabaha, dan Allah ini tidak menjadikan sebab hambanya ini melakukan kemaksiatan. Jadi seperti ini. Termasuk salah satu kemaksiatan itu adalah orang yang minum minuman keras. Ini termasuk perbuatan dosa. Nah, perlindungan Allah terhadap hambanya itu ada kalanya satrun anil maksiat. Satrun anil maksiat itu maksudnya apa? Seorang hamba ini oleh Allah tidak diberi keinginan untuk melakukan kemaksiatan. Allah itu tidak menjadikan sebuah sebab yang mana sebab ini dia melakukan kemaksiatan. Apa? Kalau kita contohkan orang minum minuman keras, yang dimaksud satrun anil maksiat adalah Allah menghilangkan pikiran-pikiran yang ada pada seorang hambanya dari meminum khamar, dari meminum minuman keras. Jadi di situ sudah tidak ada sebab, tidak ada sesuatu yang terbersit di dalam pikirannya untuk melakukan kemaksiatan. Itu yang dimaksud satrun anil maksiat. Kayak posisi kita saat ini. Di saat kita ini tersibukkan dengan hal-hal aktivitas yang positif, dengan sibuknya, dengan banyaknya agenda hal-hal yang menuju pada kegiatan positif, apakah kita akan pernah berpikir menuju hal-hal yang negatif? Tidak. Kenapa? Karena tidak sempat untuk melakukan hal-hal tersebut. Jadi termasuk perlindungan Allah dari seorang hamba, yang mana hamba itu satrun anil maksiat, dia ini mendapat perlindungan Allah tertutup dari melakukan kemaksiatan. Apa? Allah tidak menjadikan sebab-sebab pada hamba tersebut untuk melakukan kemaksiatan, sehingga dia tidak berpikir sedikit pun untuk melakukan kemaksiatan. Akan berbeda dengan satrun yang kedua, dengan perlindungan yang kedua, yaitu wasatrun fiha. Apa? Menutup daripada kemaksiatan itu, tapi dia sudah di saat melakukan atau di saat hamba itu setelah melakukan sebuah kemaksiatan. Maka dikatakan fal amatu yatlubuna minallahi ta'ala as-satra fiha khasyata suquti martabatihim indal khalqi. Orang umum, jadi tadi kan ada dua tirai, ada dua perlindungan Allah, yaitu apa? Perlindungan yang pertama yaitu perlindungan hambanya tersebut itu tidak melakukan maksiat sama sekali. Ada perlindungan yang kedua, yaitu hamba tersebut melakukan kemaksiatan tapi ditutup oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Sehingga dalam hal ini keadaan manusia itu ada dua. Yang pertama, umumnya orang itu ketika ada kemaksiatan itu, katakanlah di saat kita diajak teman kita untuk berjudi, supaya kalau judi
kan seolah-olah kalau ini nanti menang maka kita akan menjadi orang kaya. Iya apa tidak? Nah, maka dengan ini umumnya manusia itu pengen apa tidak? Pengen. Tapi kalau dia itu telah melaksanakan judi, terus dia itu andai kata orang tahu kalau sebab dia itu punya uang pada hari itu karena judi, dia pengen judinya itu diketahui orang apa tidak? Tidak kan? Lah, berarti seperti ini itu apa? Dia itu tertutupnya di saat apa? Dia melakukan kemaksiatan. Sehingga keadaan orang ini ada dua. Yang pertama adalah orang awam, orang umum. Kalau orang umum itu bagaimana? Yatlubuna minallahi as-satra. Orang umum itu dia itu meminta perlindungan dari Allah, yaitu apa? Berupa tertutupnya aib-aib atau kemaksiatan-kemaksiatan yang dilakukannya atau setelah melakukannya. Jadi ini beda, dua hal yang kelihatannya sama tapi sangat berbeda. Kenapa? Kalau orang umum itu biasanya di saat kita diajak untuk bersenang-senang, meskipun itu maksiat, kadang di dalam pikiran kita ingin ikut apa tidak? Ingin kan? Tapi di saat ikut khawatir ketahuan orang lain apa tidak? Khawatir kan? Nah, supaya dia tidak ketahuan oleh orang lain, apa yang dilakukan? Dia meminta perlindungan Allah supaya apa yang dilakukan itu ditutup oleh Allah dan tidak diketahui oleh orang lain. Nah, orang yang meminta perlindungan dari Allah di saat dia melakukan kemaksiatan, apa contohnya seperti ini. Saat ini katakan si A ini orangnya sedang mabuk. Orangnya sedang mabuk. Di saat dia mabuk, andai kata dia kok konangan, ada orang tahu kalau dia itu sedang mabuk, dia suka apa tidak? Tidak kan? Inginnya apa? Tidak ada orang yang tahu. Kenapa? Andai kata ada orang yang tahu, pasti dia akan dipandang sebelah mata. Justru kadang akan ditinggalkan. Maka supaya dia ini tetap bisa mabuk, akhirnya dia ini biar tidak terlihat oleh orang lain, dia meminta perlindungan kepada Allah apa? Supaya tidak ada orang lain yang tahu. Jadi aib-aibnya ini supaya ditutup oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka andai kata Allah itu membuka aib kita, jadi kemaksiatan-kemaksiatan yang pernah kita lakukan, andai kata ini semuanya dibuka oleh Allah, maka kita itu tidak akan bisa menjadi orang yang seperti ini. Kenapa? Karena ketika kita tahu ada orang melakukan kesalahan, jelas pasti kita akan mencemooh orang tersebut. Iya apa tidak? Sehingga dengan hal ini, karena Allah itu zat yang maha baik, Allah itu adalah zat yang maha pengasih dan lagi zat yang maha penyayang, semua aib-aib kita itu antara yang diperlihatkan dan yang ditutup oleh Allah itu banyak yang ditutup oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, seorang hamba di saat dia aibnya kok terlihat, maka potensi kehancurannya itu sangat besar. Contohnya seperti ini. Di saat ada seorang hamba, dia kok tidak
memakai baju. Berjalan di siang bolong di depan orang banyak, dia tidak memakai baju. Anggapan orang lain apa? Dia adalah orang gila. Iya apa tidak? Padahal itu hanya sekedar tidak memakai baju. Maka potensi yang hebat dalam menghancurkan kehidupan kita ya kita sendiri. Yaitu apa? Di saat dirimu melakukan kemaksiatan, di saat dirimu melakukan perbuatan-perbuatan dosa yang dilarang oleh Allah, maka itu akan menghancurkan dirimu. Akan berbeda ketika ada orang lain ingin menghancurkan orang lain dengan cara difitnah dan lain sebagainya. Itu kan akan terjadi, akan benar-benar, itu pun juga nanti kalau tidak bisa dibuktikan kan tidak bisa menghancurkan harga diri seseorang. Akan berbeda dengan ketika dia itu benar-benar melakukan kemaksiatan, yang mana kemaksiatan ini dilihat oleh makhluk yang lainnya. Maka dari itu orang umum, kita kembali lagi, orang umum itu meminta dari Allah, meminta apa? Perlindungan atau ditutupnya aib-aib yang pernah dilakukan, atas kemaksiatan-kemaksiatan yang pernah dilakukan. Ini khosyata sukuti martabatihim indal khalqi. Tujuannya apa? Tujuannya supaya dia ini tidak hina di hadapan oleh makhluk lain, supaya derajatnya tidak hancur. Ini maka ketika orang umum kok dia lebih fokus kepada satrun fiha, nopo, meminta perlindungan atas aib-aib yang pernah dilakukan, kemaksiatan-kemaksiatan yang dilakukan saat itu dilakukan atau pernah dilakukan, ini supaya ditutup oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, dia meminta aibnya ini ditutup oleh Allah dengan dasar apa? Khosyata sukuti martabatihim, karena dia khawatir harga dirinya itu akan hancur di hadapan manusia. Berarti apa? Orang ini berarti dia itu lebih mengutamakan kepada makhluk. Mengutamakan kepada siapa? Makhluk. Akan berbeda dengan keadaan orang yang kedua. Kalau keadaan orang yang kedua adalah wal khossatu yatlubuna minallahi satra anha khosyata suqutihim fi nadoril malikil haq. Orang yang khusus ini dia meminta kepada Allah supaya ditutupi daripada kemaksiatan. Apa? Jangan sampai orang tersebut itu melakukan kemaksiatan. Dasarnya apa? Khawatir orang ini itu jatuh dari pandangan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini loh, tirai atau perlindungan daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, kenapa antara orang awam dan orang yang orang khusus ini berbeda dalam meminta perlindungan? Kenapa? Karena kalau orang awam, orang umum itu dia tidak di dalam dirinya itu tidak sepenuhnya mengimani kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, sehingga yang ada di benaknya itu adalah bagaimana caranya
agar aib-aib atau kemaksiatan yang dilakukannya itu supaya tidak dilihat oleh makhluk, sehingga dia meminta kepada Allah supaya aib-aibnya ini tidak dilihat oleh makhluk yang lainnya. Nah, dengan hal seperti ini berarti tujuan daripada orang awam ini supaya apa? Dia itu tetap menjadi orang yang mulia di hadapan makhluk, bukan di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, terus perbedaannya bagaimana antara satrun anil maksiat lan satrun dan satrun fiha. Satrun anil maksiat itu apa? Satrun anil maksiat ini yang diminta oleh siapa? Yang dilakukan, yang diminta oleh orang-orang yang khusus. Ini apa? Dirinya yang menjadi patokan itu bagaimana dia ini tidak memiliki aib yang disaksikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, sehingga apa? Dia benar-benar dari awal meminta perlindungan kepada Allah supaya apa? Diberi kekuatan dalam meninggalkan kemaksiatan atau perbuatan-perbuatan dosa. Kalau yang kedua satrun fiha, dia itu meminta perlindungan Allah setelah atau di saat dia itu melakukan kemaksiatan atau setelah dia melakukan kemaksiatan. Kenapa dia meminta perlindungan kepada Allah? Tujuannya supaya kemaksiatan atau perbuatan-perbuatan dosa itu supaya tidak dilihat oleh makhluk yang lainnya. Nah, kenapa orang ini kok dia meminta perlindungan supaya kemaksiatan itu tidak dilihat oleh makhluk yang lainnya? Dasarnya supaya harga dirinya itu tidak jatuh di hadapan manusia, sehingga harapannya orang yang amah ini dia berharap apa? Dia itu mengharapkan dengan dirinya tidak melihat berbagai macam kekuranganku supaya apa? Dia tetap menghormatiku. Kalau kita gambarkan dalam kehidupan sehari-hari seperti ini, ada seorang karyawan, dia itu bekerja di sebuah perusahaan, gambarkan seperti itu. Dia ini dengan peraturan-peraturan yang ada itu sering melanggar peraturan tersebut. Nah, di saat dia melanggar peraturan tersebut, itu dia khawatir jangan sampai bosnya itu tahu. Kalau sampai bosnya itu tahu, pasti dia akan dicap sebagai karyawan yang tidak taat. Bisa juga jabatannya turun. Ya apa tidak? Nah, di saat seperti itu berarti apa? Dia meminta supaya apa? Keterlambatannya, kesalahan-kesalahan yang dilakukan, dia tidak mengikuti peraturan itu supaya apa? Ditutup. Dasarnya apa? Supaya bosnya tidak tahu. Kalau bosnya tidak tahu, berarti kan dia masih dianggap karyawan yang rajin. Ya apa tidak? Akan berbeda dengan karyawan yang kedua. Dia ini datang
tepat waktu, bahkan sebelum waktunya dia sudah hadir. Yang dilakukan apa? Dia yakin suatu ketika bos itu pasti akan tahu. Kenapa? Karena kan tidak mungkin seseorang itu bisa menyembunyikan kesalahannya selama-lamanya, kecuali memang itu diampuni oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, kan seperti itu. Kesalahannya ini tidak mungkin bisa, lama-kelamaan pasti akan tertangkap bahasa. Sehingga apa? Dia itu tidak mau melakukan kesalahan itu sejak awal. Jadi bukan karena nanti biar dinaikkan jabatannya oleh bos, tidak. Karena merasa apa? Inilah tanggung jawabnya. Sehingga yang dilakukan apa? Dia datang tepat waktu. Bahkan sebelum waktunya dia telah datang. Lah, itu loh apa? Meminta tertutupnya tirai, meminta tertutup atau perlindungan dari Allah itu seperti itu. Jadi perlindungan dari Allah itu ada dua macam. Ada kalanya perlindungan di saat dia belum melakukan, ada kalanya perlindungan di saat dia itu melakukan atau setelah melakukan sesuatu. Nah, keadaan orang itu ada dua. Ada kalanya dia itu meminta perlindungan, meminta aib-aibnya ditutup, itu apa? Setelah melakukan kemaksiatan atau di saat melakukan kemaksiatan. Yang kedua apa? Di saat dia belum melakukan kemaksiatan. Berarti kalau ada seorang hamba dirinya ini meminta perlindungan kepada Allah, apa? Supaya dia tidak melakukan perbuatan yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Berarti ini apa? Dia itu minta perlindungan satrun anil maksiat. Apa? Dia meminta perlindungan supaya dirinya ini tidak jatuh pada kemaksiatan. Sehingga apa? Tidak ada resiko sama sekali. Kenapa ke orang itu seperti itu? Karena dirinya itu tahu bahwasanya Allah Subhanahu wa ta'ala itu senantiasa bersama dengan hambanya. Innallaha ma'ana. Sesungguhnya Allah itu senantiasa bersama dengan hambanya. Nah, antara orang am ini kita katakan orang umum, dan orang khos ini kita katakan orang khusus. Ini kenapa di saat sama-sama meminta perlindungan, di saat sama-sama meminta supaya dia ini ditutupi atas kemaksiatannya, kenapa kok beda? Karena yang menjadikan perbedaan itu adalah keyakinannya terhadap keimanannya. Apa? Keyakinannya terhadap keimanannya. Kenapa? Orang itu kan kadang seperti ini. Dirinya itu ada orang, kalau orang awam kan biasa. Biasa. Dia juga kadang ingin melakukan kemaksiatan. Ya sama seperti kita lah. Itu kok kelihatannya enak ya. Itu kok kelihatannya nyaman ya. Itu kok luar biasa ya. Rasa ingin mencoba. Lah, di saat dirinya mencoba hal tersebut, itu dia merasakan. Merasakan apa? Merasakan kalau ternyata yang dilakukan itu ternyata dilarang oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Sehingga dengan hal itu dia karena manusia biasa, ya biasalah, akhirnya ingin mencoba. Di saat dia mencoba, dia sadar, akhirnya apa? Dia sadar itu salah,
dan akhirnya dia takut kehilangan harga dirinya. Akhirnya dia meminta perlindungan kepada Allah supaya apa? Aibnya ini itu tidak dilihat oleh makhluk yang lainnya. Kita gambarkan seperti ini dalam kehidupan masyarakat. Antara orang muslim laki-laki dan perempuan, di saat dia tidak ada hubungan mahram, maka apakah dia boleh berduaan? Boleh berduaan, boleh apa tidak? Tidak kan? Kalau sampai berduaan, nah ini yang bermasalah. Akhirnya apa? Suatu ketika dia itu karena manusiawi diajak teman-temannya, oh kamu katanya ganteng kok ndak punya, kamu katanya ganteng kok ndak punya pacar. Akhirnya dia nekat, wah ini harus menunjukkan kejantanan ini, ndak mau kalah. Akhirnya dia dekat dengan wanita. Di saat dia dekat dengan wanita, akhirnya dia memberanikan diri berboncengan. Di saat berboncengan itu, andai kata ada temenmu yang melihat, ada orang tuamu yang melihat, kamu takut ketahuan apa tidak? Takut apa tidak? Takut kan? Nah, di saat seperti ini, andai kata sudah terlanjur, di saat melakukan hal tersebut, apa yang kamu minta? Yang diminta adalah bagaimana ya kita meminta kepada Allah supaya yang dilakukan itu tidak apa? Tidak dilihat oleh orang tuanya. Kenapa? Kalau sampai dilihat oleh orang tuanya, ini urusannya tidak hanya sampai di sini, pasti akan melebar. Iya apa tidak? Nah, ini loh yang dimaksud satrun fiha, yaitu apa? Perlindungan di dalam atau di saat melakukan kemaksiatan, atau perlindungan setelah melakukan kemaksiatan. Kenapa orang ini kok bisa sampai melakukan hal tersebut? Karena keyakinannya yang belum kuat. Kenapa? Karena dia lupa kalau Allah Subhanahu wa ta'ala ini senantiasa mengawasi kita. Di saat kita di rumah sendirian bawa HP, teman-teman ini sama ngajak ini itu dan lain sebagainya. Di saat kamu sendirian ini tidak melakukan hal-hal yang positif, tiba-tiba melihat di HP, di layar HP ada sesuatu yang janggal. Biasanya kan ada toh, sesuatu yang sangat membuat kita apa? Penasaran. Biasanya dibuka apa enggak? Ternyata hal itu setelah dibuka ternyata hal-hal yang kurang bagus. Itu tetap dilanjutkan atau ditinggalkan? Nah, yang menjadikan kita kalah sehingga sampai kita itu masuk ke dalam kemaksiatan tersebut itu karena memang kekuatan atau keimanan kita yang belum kuat. Maka kalau orang khos, jadi kalau orang umum itu apa? Dia itu seringlah dia kalah dengan nafsunya, dia kalah dengan syahwatnya. Kenapa? Karena dalam dirinya yang terpenting apa? Yang penting ketika saya melakukan kemaksiatan itu tidak ada orang lain yang melihat. Andaikan ada orang lain melihat, pasti dia akan takut, pasti dia akan meninggalkan perbuatan tersebut. Itu karena apa? Karena keyakinannya yang kurang. Andai kata dia keyakinannya kuat seperti orang khos, dia tahu hakikatnya suatu perkara, dalam arti
Dia itu tahu apapun yang kita lakukan, apapun yang kita kerjakan, semuanya ini tidak akan pernah lepas daripada pengawasan Allah Subhanahu wa ta'ala. Akankah orang tersebut itu melakukan kemaksiatan? Jawabnya pasti tidak. Maka ada sebuah kisah. Itu ada sebuah kisah, ada seorang santri, yang santri ini santri senior. Kalau ada apa-apa, kiainya itu senantiasa memanggil santri tersebut bersama dengan santri-santri yang besar lainnya yang senior. Terus tiba-tiba ada santri baru masuk. Lah, yang namanya kiai itu pasti sudah punya firasat. Kadang beliau itu udah tahu, oh ini memang anaknya baik. Oh, memang ini anaknya itu imannya kuat. Suatu ketika santri yang senior-senior yang sudah lama mondok di situ ini melihat kedekatan kiai dengan santri yang baru itu, dia itu merasa iri. Merasa apa? Iri. Ini ada santri baru kok malah deket sama kiai. Kita saja santri yang senior-senior itu yang sudah lama di situ itu ndak sedekat itu. Padahal ini ya, kiainya itu punya anak perempuan yang sangat cantik. Wah. Di suatu ketika kiainya itu tahu gelagat daripada santri-santri yang senior itu. Yang intinya apa? Di saat kiai itu dekat dengan santri yang baru tadi, itu si santri senior itu tidak suka. Akhirnya kiai ini ingin menunjukkan apa yang dirasakan oleh kiai itu kepada santri-santrinya. Bahwa apa? Kenapa dia kok mencintai, dia itu suka dengan santri yang baru ini, itu karena apa? Akhirnya ditunjukkan sang kiai memberikan kepada santrinya tersebut, baik yang senior maupun santri yang baru tapi dekat dengan kiai tersebut, itu diberi burung atau diberi ayam lah, yang unggas, sejenis unggas. Di saat diberi burung ini, santri-santri yang lama itu bingung, ini maksudnya apa? Setelah semuanya dapat satu-satu, sang kiai dawuh, tolong sembelihlah burung ini di saat tidak ada yang tahu. Setelah mendengar instruksi itu, santri senior dia merasa bahagia. Kenapa? Oh, santri baru kok macam-macam. Nggak mungkin dia tahu tempat-tempat apa? Persembunyian. Kayak di pondok seperti inilah. Kalau santri yang lama kan tahu bagaimana supaya dia bisa lolos daripada ketika dioprak-oprak saat kegiatan, kan tahu toh, supaya lolos, supaya tidak dioprak-oprak itu harus kemana. Tempatnya kan sudah tahu sendiri-sendiri, ya kan? Di waktu pagi di mana, kalau di waktu malam di mana, di waktu siang di mana, sudah tahu sendiri-sendiri. Santri yang senior juga sama, sudah tahu ini. Bahkan di pondok itu ada tempat yang tidak ada yang tahu selain dirinya juga sudah tahu. Karena apa? Itu dibuatnya sendiri sebagai tempat persembunyian. Di saat dirinya ngantuk, tidak mau mengikuti kegiatan. Akhirnya sang kiai memberi waktu kepada santri-santrinya tersebut. Santri-santri yang memang santri senior tadi sudah terdahulu untuk meninggalkan kiai menuju tempat yang mana dirasa tempat itu tidak ada yang tahu. Nah, santri yang satu ini masih bingung. Santri yang baru ini masih bingung. Dia kan masih baru, tidak tahu tempat mana untuk bolos, tempat mana yang tidak diketahui oleh yang lainnya. Akhirnya yang santri ini jalannya nyantai sambil berpikir
dan lain sebagainya. Terus tidak selang lama santri yang senior datang ke kiai kembali dalam membawa burung yang burungnya sekarang sudah posisi disembelih. Singkat cerita, dalam waktu yang agak lama santri baru ini itu kembali dan burungnya masih hidup. Burungnya apa? Masih hidup. Dengan seperti itu, perasaan dari santri senior bagaimana? Suka apa tidak? Suka sekali. Kenapa? Jelas dia pasti kalah. Ternyata setelah sampai di depan kiai, di hadapan kiai, sang kiai tanya kepada yang burungnya masih hidup, yang santri baru tadi, kenapa engkau tidak menyembelih burung tersebut? Jawabnya, karena saya tidak menemukan tempat yang mana tempat tersebut tidak dilihat oleh siapapun. Terus di dalam hati yang santri senior, oh memang kamu santri baru macam-macam. Saya ini loh gengnya. Masalah persembunyian oke, ndak ada yang tahu. Bahkan kiainya saja juga ndak tahu di dalam hatinya. Terus akhirnya singkat cerita, sang kiai, kenapa engkau tidak menemukan tempat itu tidak ada seorang pun yang melihatnya? Saya datang ke sini kiai, tapi ternyata saya ingat, oh Allah melihat saya. Saya datang ke sini, Allah senantiasa mengawasi saya. Akhirnya kemanapun saya pergi, saya teringat bahwasanya Allah senantiasa mengawasi diri saya, sehingga saya tidak menemukan tempat di manapun itu kecuali Allah akan senantiasa melihatnya. Barengotan santri yang senior, nepuk bathuk, oh iya seperti itu. Nah, ternyata apa? Ternyata ya tadi ada orang ada orang khos. Orang yang khos itu di dalam hatinya dia senantiasa mengingat bahwasanya Allah itu akan senantiasa mengawasi dirinya, sehingga dari perbuatan maksiat orang khos ini meminta perlindungan kepada Allah supaya Allah ini benar-benar melindungi, jangan sampai orang ini atau orang yang khos itu melakukan kemaksiatan. Sehingga apa? Dengan seperti itu akhirnya Allah memberikan perlindungan, yaitu apa? Allah tidak menjadikan sebab-sebab orang ini melakukan kemaksiatan. Apa? Pikirannya jernih. Tidak ada keinginan untuk mengikuti hawa nafsu. Tidak ada rencana-rencana yang jelek. Tidak ada rencana-rencana melakukan kemaksiatan. Di saat dia diajak orang lain melakukan kemaksiatan, dia akan meninggalkan orang tersebut. Maka ini loh orang khos, dan orang ini akan senantiasa dicintai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kenapa? Karena dia senantiasa zikir, ingat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, sehingga wal khassatu yatlubuna minallahi as-satra anha. Orang yang khos itu yang ada di dalam hatinya apa? Karena keimanannya itu kuat, dia mengetahui hakikat sebuah keimanan, dia ini meminta kepada Allah apa? Yaitu dihalangi atau ditutup dari melakukan kemaksiatan. Bukan apa? Bukan di saat dia melakukan kemaksiatan atau setelah melakukan kemaksiatan. Kenapa? Kalau orang kok sampai terjerumus melakukan kemaksiatan, ini jelas
andai kata orang lain, makhluk lain itu tidak tahu, tapi Allah tetap mengetahuinya. Sehingga yang ada di dalam benak orang ini apa? Dirinya, kalau di orang awam, dirinya apa? Yang penting dirinya itu tidak dipandang sebelah mata oleh makhluk. Dia tidak menganggap apa? Kemaksiatan ini adalah sesuatu yang hina. Kemaksiatan itu adalah sesuatu yang hina di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Sehingga orientasi hidupnya, tujuan hidupnya apa? Tujuan hidupnya adalah supaya dirinya ini tetap dipandang menjadi orang yang terhormat di hadapan makhluk lainnya. Meskipun Allah itu mengetahui kemaksiatan-kemaksiatan yang senantiasa dilakukannya. Maka dikatakan dari keadaan dua orang ini, yastakhfuna minan nas wala yastakhfuna minallah wa huwa ma'ahum. Jadi ada orang itu dirinya itu bersembunyi maksudnya apa? Dia itu menyembunyikan sesuatu dari sesama manusia. Apa yang penting tidak terlihat oleh manusia. Kenapa? Kalau sampai terlihat oleh manusia, maka harkat dan martabatnya itu akan hancur. Terus yang berikutnya, wala yastakhfuna minallah, tapi dia itu tidak bersembunyi dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Maksudnya apa? Dia itu kalau melakukan kemaksiatan, yang ditakuti adalah ketika dilihat oleh manusia, bukan di saat diketahui oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Padahal wahuwa ma'ahum, Allah itu senantiasa bersama dengan makhluknya. Maka akan muncul dari ini yaitu orang-orang yang riya. Orang-orang yang riya itu ketika dia melakukan kebaikan, dia berkeinginan supaya kebaikannya itu dilihat oleh makhluk yang lainnya. Kenapa kok seperti itu? Karena dia menganggap di hadapan makhluk yang lainnya itu ada sebuah kemanfaatan. Maksud sebuah kemanfaatan bagaimana? Di saat dia bersedekah, orang lain melihat kalau dirinya bersedekah, maka orang lain akan mengatakan, oh itu adalah orang yang dermawan, itu adalah orang yang baik. Nyatanya dia bersedekah. Nah, sedekahnya ini karena apa tadi? Supaya dilihat oleh orang lain, bukan karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Sedangkan orang yang khos tadi itu apa? Dia melakukan itu, sedekah itu dari awal apa? Niatnya dia tidak peduli dengan apa kata manusia. Yang penting dia itu senantiasa dalam kasih sayang Allah. Dia itu senantiasa baik di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Baik kawan perkasa, itu tadi penjelasan terkait dengan dua macam perlindungan Allah di sesi yang terakhir. Kesimpulan singkat sekaligus doa penutup juga disampaikan oleh Ustaz Qayyum Nafal. Jadi inti yang kita sampaikan adalah as-satru ala qismaini. Jadi tutup atau perlindungan Allah itu terbagi menjadi dua. Satrun anil maksiat, yang pertama apa? Tertutup dari berbuat kemaksiatan. Berarti apa? Dia tidak melakukan kemaksiatan sama sekali. Wasatrun fiha, dan tertutup dalam perbuatan maksiat. Itu apa? Perlindungan Allah kepada hambanya di saat hamba itu melakukan kemaksiatan atau setelah kemaksiatan. Perlindungannya apa? Penutupnya Allah apa? Yaitu kemaksiatan yang dilakukan itu tidak diperlihatkan oleh Allah kepada hamba-hamba yang lainnya. Aib-aib yang dilakukan itu ditutupi oleh
Allah Subhanahu wa ta'ala. Lah, terkait dua perlindungan ini, dua tirai ini, keadaan manusia itu juga ada dua. Yang pertama, ada kalanya orang amah atau orang awam. Orang awam itu bagaimana? Yatlubuna minallahi ta'ala as-satra fiha khasyata suquti martabatihim indal khalqi. Orang awam ini dia itu meminta dari Allah, yaitu apa? Tutup atau perlindungan saat dirinya melakukan kemaksiatan atau setelah dirinya melakukan kemaksiatan. Nah, kenapa dia kok meminta perlindungan kepada Allah supaya aibnya ini itu ditutup oleh Allah? Tujuannya khasyata suquti martabatihim indal khalqi, karena dirinya itu takut, dirinya itu khawatir derajatnya ini akan jatuh di hadapan manusia. Maksudnya seperti ini, orang umum itu ketika dia meminta supaya aibnya ditutup itu di saat apa? Di saat dia sedang melakukan kemaksiatan atau dia setelah melakukan kemaksiatan. Ada orang itu melakukan zina, contoh saja. Dia itu merasa, kalau orang umum itu kan dia merasa apa? Ini adalah hal yang salah. Di saat apa? Dia pas melakukan perzinaan. Di saat itu dia benar-benar memohon kepada Allah supaya yang dilakukan ini benar-benar ditutup oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Atau dia benar-benar menyesali setelah apa? Setelah dia melakukan perzinaan tersebut. Nah, ini adalah orang am. Yaitu apa? Dia itu meminta perlindungan kepada Allah di saat atau setelah dia itu melakukan kemaksiatan. Kenapa dia meminta perlindungan? Karena dirinya itu takut martabatnya, harga dirinya itu jatuh di hadapan manusia. Andaikan ada orang berbuat zina, kok di masyarakat mengetahuinya, pasti orang itu akan dicemooh. Akan berbeda dengan orang yang khos. Orang yang khos ini meminta kepada Allah dari apa? Melakukan kemaksiatan. Apa? Meminta kepada Allah supaya apa? Dirinya benar-benar diberi kekuatan supaya tidak melakukan kemaksiatan sama sekali. Itulah perlindungan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau kita sebagai manusia biasa bagaimana? Biasanya itu setelah kita melakukan kesalahan baru kita meminta taubat kepada Allah, meminta ampunan kepada Allah supaya diampuni, dan supaya apa? Kemaksiatan yang kita lakukan, kesalahan yang kita lakukan ini supaya ditutupi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka dengan hal ini kalau bisa kita apa? Benar-benar meminta perlindungan dari Allah, meminta perlindungan Allah dan kekuatan dari Allah, yaitu apa? Supaya kita benar-benar dijadikan hamba yang bisa menjauhi berbagai macam kemaksiatan. Untuk yang terakhir ini mari kita berdoa dengan harapan mudah-mudahan apa yang menjadi keinginan kita, apa yang menjadi cita-cita kita benar-benar dikabulkan oleh Allah, dan kita senantiasa ditakdirkan oleh Allah menjadi hambanya yang hamba tersebut mendapat ridhonya dan meninggalkan dunia atau meninggal dunia dalam keadaan husnul khotimah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, hamdasyakirin, hamdan naimin, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa li 'azimi sultanik. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin
salatan tunjina biha min jami'il ahwali wal afat wa taqdi lana biha jami'al hajat wa tudahhiruna biha min jami'is sayyi'at wa tarfa'una biha indaka 'alat darajat wa tuballighuna biha aqsal ghayat min jami'il khairat fil hayati wa ba'dal mamat. Allahumma barik lana fi hayatina, barik lana fi ulumina, barik lana fi arzaqina, barik lana fi ahlina wa zawjatina wa dhurriyyatina wa aulatina wa talamidina wa shaykhina wa jama'atina wa barik lana fi maudina wa fi ba'da maudina. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun, salamun alal mursalin, walhamdulillahi rabbil alamin. Wal afu minkum, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kalau berkasa itu tadi kajian kitab Al-Hikam dari Ibnu Athaillah Sakandari. Insyaallah kita akan berjumpa lagi pada esok hari di tempat yang sama. Saya Anggi Wahyu pamit undur diri. 96,8 Perkasa FM. Nyalakan energi maju. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.